Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas metode penelitian kualitatif. Ini adalah pertemuan kelima. Hari ini kita akan membahas tentang metode pengumpulan data. Tujuan materi hari ini yang pertama adalah mahasiswa memahami konsep dasar dari metode pengumpulan data kualitatif. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali pengumpulan data kualitatif melalui observasi, wawancara, dan focus group discussion. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu merancang pedoman wawancara dan observasi sesuai dengan tema kualitatif. Jadi tiga ini ya tujuannya. Oke, konsep dasar ya. Jadi kalau kita bicara dengan konsep dasar pengumpulan data itu pasti akan erat kaitannya dengan data sampling gitu ya. Data sampling itu kita pasti nanti akan bersinggungan dengan desain kualitatifnya itu seperti apa. Nah, jadi ini nanti akan kita bahas lebih detail ya di pertemuan selanjutnya ya. Kenapa kemudian pengumpulan data itu nanti erat kaitannya dengan data sampling. Tapi yang jelas, biasanya nanti akan erat kaitannya dengan etnografi, gitu ya, penelitian kualitatif yang etnografi, begitu ya. Kemudian pengumpulan data kualitatif juga erat kaitannya dengan skillnya peneliti, karena ini kaitannya dengan bagaimana seorang peneliti dia harus melakukan wawancara, mereka harus melakukan observasi, ya, fokus group discussion juga, sehingga yang nanti akan dilakukan oleh seorang peneliti itu butuh effort yang lebih. Mereka akan mencari sejumlah data besar yang masih mentah, harus menganalisis, ya kan? Itu berarti kan kaitannya dengan skill peneliti. Dan mereka juga akan harus mencari wawasan yang kaya serta mendalam terkait data-data yang akan mereka kumpulkan. Ada tiga metode pengumpulan data ya yang common sekali dilakukan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga adalah focus group discussion. Dan ini tabel yang bisa kita lihat ya, bahwa dalam hal kualitatif gitu ya, metode-metode yang sering dipakai itu adalah wawancara, kelompok fokus, dan ada observasi partisipatif gitu ya. Berbeda dengan yang kuantitatif gitu ya. Kalau kuantitatif dia pakai kuesioner, pakai survei, pakai observasi juga ya, tapi yang terstruktur gitu ya. Sementara di kita observasinya itu ada partisipatif ya, nanti ada juga yang terstruktur gitu. Karena memang observasi terstruktur itu punyanya kuantitatif, tapi boleh dipakai oleh kualitatif. Oke, observasi yang pertama, kapan digunakan? Ini ada jurnal ya, dari editorial jurnal International Journal of Qualitative Method. Disebutkan bahwa observation in qualitative inquiry when what you see is not what you see. Jadi observasi itu dipakai ketika apa yang kita lihat itu bukan apa yang kita lihat. Artinya apa sih? Kita benar-benar pengen melihat gitu loh, pengen tahu. Jadi kelihatannya dia bahagia. Are you sure apakah mereka benar-benar bahagia? Nah, itu baru butuh observasi itu. Nah, sehingga observasi itu dalam jurnal ini disebutkan adalah the oldest and most fundamental research method approach. Jadi observasi itu adalah yang pendekatan fundamental ya, metode pendekatan metode penelitian yang fundamental dan paling tua gitu ya, paling tua. Observasi itu dibagi-bagi ya, ada 4 di sini, ada partisipatif atau langsung, ada tidak langsung, non-partisipatif, ada structure ya, terstruktur, ada juga yang kemudian unstructure gitu ya. Jadi pada prinsipnya kalau partisipatif itu adalah peneliti dia akan terlibat intens, menjadi bagian dari sebuah kelompok, ya dia akan tinggal di situ, ya dia akan bersama partisipan, ya, sehingga mereka akan seorang peneliti ini akan bisa menjadi seorang partisipan, juga akan bisa menjadi seorang non partisipan. Dia akan melihat dari dalam dan dari luar. Kalau dia join sebagai partisipan, berarti dia melihat dari dalam. Kalau dia non partisipan, dia akan melihat case-nya itu dari luar. Sehingga itu yang membedakan dengan non-partisipatif atau di sini peneliti ya tidak menjadi bagian dari sebuah kelompok tersebut. Biasanya memang observasi yang ini, yang partisipatif ini um, berada pada natural setting sehingga tidak ada yang didesain. Ya kelompoknya seperti itu, nggak didesain. Nanti kamu tolong seperti ini ya, tolong seperti ini. Enggak, ya seperti itu. Ya, sehingga kualitatif ini ya
diadopsi ya secara tradisional awal mulanya memang dari etnografi research yang sekarang bisa digunakan kepada pendekatan kualitatif yang lain. Kemudian observasi terstruktur dengan tidak terstruktur. Kalau terstruktur itu berarti direncanakan dengan baik apa saja toh yang akan diobservasi, bagaimana toh harusnya mengobservasi sebuah penelitian itu, bagaimana toh sebenarnya harus mengobservasi sebelum peneliti itu terjun ke lapangan. Kebalikannya juga begitu berarti. Kalau tidak terstruktur berarti observers ya dia tidak memiliki perencanaan. Jadi semua aspek itu diperhatikan gitu ya. Biasanya memang mereka hanya merekam saja. Nah, ini ada 4 bagian di sini ya. Ada 4 bagian. Yang pertama ada complete participants, participant as observer, observer as participant, dan complete observer. Ya, bisa dilihat sendiri kan. Jadi ini adalah pembagiannya, ya pembagiannya. Nanti bisa dibaca ya. Kemudian wawancara. Wawancara ini ya dalam riset kualitatif biasanya kurang terstruktur ya karena tadi yang saya katakan kalau yang terstruktur itu punyanya kuantitatif sehingga fokusnya pada pandangan utama peneliti bisa keluar jadi dari jadwal yang telah direncanakan dan informan ya si partisipan ya itu bisa diwawancari lebih dari sekali. Ada 3 di sini ya, ada standaris interview, semi standaris interview, sama unstandaris interview. Beberapa referensi menggunakan kata structure daripada standar. Ya, jadi interview terstruktur, interview semi terstruktur, sama interview atau wawancara tidak terstruktur. Tapi sama pada prinsipnya. Kalau standar berarti peneliti membuat daftar pertanyaan dulu sebagai guideline. Pertanyaannya sesuai dengan guideline dan jawabannya nanti bisa dikategorisasikan ya. Jawabannya itu yang diharapkan oleh peneliti. Kemudian kalau semi itu berarti ya guideline itu hanya digunakan sebagai panduan saja, nanti pertanyaannya bisa mengembang, ya bisa melebar. Sementara yang tidak terstruktur atau tidak terstandarisasi, peneliti membuat daftar kunci saja dari pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka ajukan. Kemudian peneliti merespon dengan pertanyaan lanjutan, kamu sudah makan? Sudah makan apa? Ya, kapan, di mana, sama siapa? Contohnya gitu ya. Mirip percakapan lah. Ya, jadi kalau kita lihat talk show di televisi itu berarti mereka sebenarnya melakukan wawancara yang tidak terstruktur atau tidak terstandarisasi. Nah, tipe wawancara itu nanti akan disesuaikan ya teman-teman dengan pertanyaannya peneliti itu seperti apa. Ingat loh ya, pertanyaan penelitian, bukan pertanyaan si pewawancara, bukan pertanyaan si pewawancara. Ya. Jadi pertanyaan penelitiannya seperti apa. Sehingga ketika kita membuat riset penelitian itu kita harus tahu ya ada apa saja di sana. Kemudian tergantung juga dengan karakteristik responden dan pendekatan yang dipilih serta wawancara bisa dilakukan berkelompok. Nah, kalau berkelompok ini nanti maksudnya focus group discussion. Ya, nanti kita akan membahas. Nah, ini yang penting banget bahwa sebelum wawancara berlangsung itu perlu diberitahu responden tentang tujuan dari penelitiannya itu apa. Ya, sehingga jaminan juga itu juga harus disampaikan bahwa ini sifatnya ethical principle ya anonymity dan confidentiality. Ini penting banget, gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Focus group discussion ya. Focus group discussion itu adalah diskusi kelompok. Ini sebenarnya adalah wawancara ya. Atau ini adalah gabungan ya dari wawancara dan observasi. Cuman dilakukan secara berkelompok. Ya, tujuannya adalah untuk penelitian dalam satu waktu. Ini yang paling penting ya. Jadi diskusi yang kelompok terkait tentang topik tertentu tujuannya adalah hanya untuk penelitian dalam satu waktu. Sehingga dalam FGD itu ya, FGD biasanya dipandu atau direkam oleh seorang peneliti atau kadang disebut sebagai seorang moderator atau fasilitator gitu ya. Nah, ini ada rule-nya. Seorang moderator itu mereka harus provide introduction ya. Mereka harus memastikan bahwa ada info konsen yang telah diisi ya, tidak dipaksa nih orang-orangnya yang diskusi. Kemudian confidentiality ya dan seterusnya. Ini banyak banget ya. Nanti juga termasuk merangkum ya dan mengucapkan terima kasih. Nah, beberapa fungsi dari FGD seperti yang teman-teman bisa lihat ya, yaitu untuk menggali informasi lebih detail, lebih mendalam tentang sebuah fenomena tertentu.
bagaimana pandangan dan pemahaman kelompok. Ya, antara satu orang dengan orang yang lain pahamnya sama atau tidak, pandangannya sama atau tidak. Ya, bagaimana kemudian kelompok itu membangun sebuah konstruk dan hipotesis, kemudian mengklarifikasi makna di balik itu semua. Serta FGD itu bisa digunakan untuk pengembangan kuesioner, membantu yang kuantitatif. FGD, informasi yang diperoleh itu tidak hanya berkaitan dengan kata-kata aktual, tapi juga ada observasi di sana. Ya, jadi komunikasi nonverbalnya. Misalkan ada orang yang mengernyitkan dahi, misalkan gitu ya. Itu juga bisa diobservasi dalam FGD. Sehingga FGD itu yang tadi saya katakan, bahasa saya FGD itu adalah gabungan dari wawancara dan observasi cuman dalam konteks berkelompok. Begitu ya. Karena yang diamati itu tidak hanya kata-kata yang keluar saja, tapi juga ekspresi dari wajahnya, dari tangannya, dari kelompok ya, begitu ya. Oke, nah ini ringkasan pro and kontranya, benefit and limitation-nya. Kalau interview, ya ini saya bacakan yang kuning-kuning saja ya, yang sudah saya highlight. Jadi kalau interview itu keuntungannya apa? Partisipan bisa mengekspresikan apa yang menjadi idenya mereka. Kelemahannya, kadang kalau interview itu hanya digunakan untuk small size-nya itu kecil gitu ya. Kemudian FGD ya, atau focus group interview bahasa di sini. Ini menyediakan opportunity kepada semua partisipan ya terkait tentang opini-opini mereka. Mereka bebas, ya jadi banyak ya ini nanti kaya, lebih kaya. Tapi kelemahannya adalah less control, ya dan juga kesusahan bagi seorang peneliti untuk membedakan apakah itu pendapat individu atau itu pendapat kelompok. Observation ya yang individual yang terlibat kita terlibat, maka kelebihannya adalah kita bisa involve secara langsung, terlibat ya. Sementara batasannya atau kontranya ya, weak point-nya adalah butuh waktu yang lama gitu ya dan juga untuk membangun trust itu kan juga lama ya. Observation yang tidak terlibat, yang tidak partisipatif, maka ini akan bisa melihat kelebihannya ya, melihat dari luar. Kita tahu nih, karena kita nggak terlibat secara langsung. Ya, jadi kita bisa punya pandangan gitu ya. Tapi karena melihat dari luar itulah, maka batasannya atau kelemahannya adalah kontranya adalah bisa bias. Ya, gitu ya. Jadi ini kelebihan sama kekurangan dari apa namanya main qualitative data collection method. Ya, begitu ya. Kemudian ya ini qualitative data collection method ya. Jadi ada observation, interview sama discussion ya FGD. Ini bisa digunakan pada ethnography research ya, suitable semuanya. Kalau fenomenologi lebih cocoknya adalah interview ya. Kemudian grounded theory ya, cocoknya juga ke interview, tapi juga jarang ya kalau observasi itu juga ada tapi jarang. Sometimes ya discussion juga begitu ya, content analysis sometimes ya observasinya. Kemudian suitable untuk interview sangat cocok ya. Kemudian discussion juga sangat cocok. Sehingga interview ini dia apa namanya teknik yang sangat sangat bisa digunakan di semua model penelitian kualitatif, etnografi, fenomenologi, grounded theory, dan content analysis. Begitu ya. Nah, yang terakhir adalah merancang pedoman wawancara dan observasi. Saya punya contohnya ya. Jadi contoh ini sudah saya carikan gitu ya. Teman-teman bisa membaca sendiri ya. Kali ini panjang, saya ngasih beberapa contoh gitu ya. Dan juga pedoman wawancara serta observasi serta pedoman penelitian kualitatif. Sehingga silahkan di-download melalui link ini atau di-scan aja berkat ini. Sehingga nanti bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami secara detail bagaimana sih contoh panduan dan apa namanya pedoman dari wawancara serta observasi serta contoh dari pedoman penelitian proposal ya, proposal penelitian kualitatif. Begitu ya. Saya tidak akan menjelaskan di sini karena waktu kita sudah 15 menit ini ya, 14-20 menit. Begitu, terima kasih semuanya. Semoga materi hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di komentar atau jabri saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.